itu ada pikirin kayak utini. Kebetulan Pak Yudis dia mau curhat. Ini ada masalah katanya ini. Laki-laki curhat. Iya. Saya. Kebetulan saya ada masalah di sekolah nih, bisa mau ceritakan sama ini. Kalau begini itu namanya coaching prosesnya. Proses coaching. Jadi nanti Pak Erwin yang jadi coach Ya. karena Pak Yudi punya masalah itu yang di coach dia. Tapi gini, sebelum kita mengcoaching ada 3 kompetensi yang harus diterapkan itu. Oh ada ya kompetensinya ya. Apaan itu betul? Yang pertama itu present namanya. Present. Harus hadir penuh kita. Oh iya. Harus sampai mengetahuinya nanti harus lebih banyak. Kemudian yang kedua mendengar aktif. Mendengar aktif dari itu. Iya. Terus yang ketiga itu apa kemarin ya? Apa yang ketiga kalau misalnya kita ingin sesuatu itu kita tahu apa yang kita harus apa namanya itu? Bukan pertanyaan. Ya, mengajukan yang berbobot. Iya, macam kan berbobot. Ya. Oh. Itu ya. Itu aja maksudnya Bu ya. Itu yang diterapkan kalau mau coaching seseorang. Ya gimana Pak Yud? Apa tujuannya ini Pak Yud datang ini? Oh, jadi penasaran kita ini. Gimana? Begini, Wi. Ya. Kan saya punya masalah di sekolah. Masalah dengan siswa sih sebenarnya. Iya. Jadi selama ini saya lihat siswa-siswi saya di sekolah kurang fokus terhadap pembelajaran saya. Jadi kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk membuat mereka lebih fokus dengan pelajaran yang saya ajarkan. Jadi Pak Yudis ada masalah gitu ya dengan siswa begitu ya. Terus nah tujuannya nanti Pak Yudis kalau udah tahu apa solusi dari permasalahan itu kenapa tujuan akhirnya? Tujuan saya ya supaya siswa saya lebih bersemangat, lebih antusias dalam pembelajaran saya begitu. Gimana ceritanya ini? Gimana? Sekali saya masuk mengajar, siswa saya itu jarang ada yang memperhatikan. Mereka lebih suka bercanda lah begitu kan. Ya bermain, kurang fokus terhadap pada pelajaran yang saya ajarkan. Terus ketika siswanya Pak Yudis kurang memperhatikan ketika Pak Yudis menjelaskan itu bagaimana dampak ke siswa tersebut gitu dalam pelajaran dan Pak Yudis? Ya, dampaknya siswa saya ya kurang memahami lah apa yang saya ajarkan. Saya minta solusi bagaimana kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya siswa-siswa itu fokus terhadap pelajaran. Semangat. Ya, biar mereka bersemangat begitu. Terus selama ini langkah-langkah Pak Yudis untuk mengatasi masalah itu apa? Jadi selama ini yang saya terapkan ya saya mencoba untuk bagaimana menarik perhatian mereka dengan saya memberikan ice breaking, kemudian saya memberikan tugas yang menarik kepada mereka. Tapi itu juga masih ada beberapa siswa yang masih kurang fokus. Masih strategi itu apa cocok enggak gitu ke anak yang bermasalah itu dengan strateginya Pak Yudis yang tadi memberikan breaking segala macam itu cocok enggak untuk siswanya? Sebagian ada yang cocok, sebagian ada yang tidak. Terus Ini mungkin perubahan yang terlihat setelah strategi itu diterapkan. iya, makanya setelah strategi yang Pak Yudis lakukan itu kalau kita presentasikan ini ya begitu ya, kira-kira berapa itu? Misalnya dari angka 1 sampai 10 misalnya. Jadi berapa? 9% lah. Oh, 9%. Dia akan 9, hanya 1% saja yang belum. Ya, enggak terlalu Ya. Cuma maunya saya kepingin 100% memahami pelajaran saya, memperhatikan saya begitu dengan pelajaran saya. Terus permasalahan yang Pak Yudis hadapi ini pernah dibicarakan enggak dengan rekan-rekan guru yang lain atau kepala sekolah atau gimana? Selama ini belum sih, belum. Oh, belum. Ya berbicara.
rasakan dan saya utarakan hari ini kepada kami bagaimana solusi kira-kira yang harus saya berikan. Terus apa namanya, langkah-langkah lain selain dari yang tadi itu. Ini kan belum 100% maksimal ini ya, gitu ya. Terus langkah-langkah lain yang akan Pak Yudis lakukan gitu apa sih? Langkah-langkah lain ya saya akan berusaha lah, berusaha supaya mereka menjadi simpati, mereka menjadi semangat untuk belajar dengan pelajaran ini. Kolaborasi dengan Ya. yang lain coba. Boleh. Dengan permasalahan ini tentunya Pak Yudis harus punya komitmen ini ya. Kira-kira apa komitmen Pak Yudis ini dalam kegiatan dan permasalahan ini? Komitmen saya adalah saya ingin berusaha maksimal mungkin untuk bagaimana merubah pola pembelajaran saya supaya 100% anak-anak didik saya semangat dalam belajar di pelajaran saya. Jadi Pak Yudis tetap berkomitmen untuk tetap melakukan usaha ya, Ya, usaha agar kegiatan ini bisa apa, permasalahan bisa terlaksana ya, bisa terselesaikan gitu Pak Yudis ya. ya, Ya, terus nanti misalnya masalah ini sudah selesai gitu. ya. Nah, kira-kira apa yang ingin Pak Yudis dapatkan dari kegiatan dari permasalahan itu kalau sudah selesai gitu? Ya, pastinya ingin mendapatkan hasil yang maksimal dari apa yang sudah saya lakukan dalam penyelesaian masalah tersebut. Seperti apa yang saya inginkan seperti itu. Berarti hebat Pak Yudis ya, gigih Pak Yudis, hebat Kalau ya. 100 Hah? 90% ya. 93% lagi ini Ya, ya. Luar biasa. Luar biasa Pak Yudis ya, semangat Pak Yudis ya. siap. Semoga apa yang kita harapkan terwujud dan terlaksana setelah ada. Nah, insya Allah Pak Yudis, karena kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan seperti ini ya, insya Allah apa yang kita ciptakan pasti akan tercapai itu Pak Yudis ya. Ya, harus semangat Pak Yudis Siap. ya. Semangat. Ya, gimana ini setelah diskusi kita ini, apa ini, gimana perasaan Pak Yudis ini? Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu ya, setelah kita diskusi saya menjadi lega. Saya mendapatkan ide baru untuk bagaimana menstimulus siswa saya untuk lebih fokus lagi terhadap pelajaran saya. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Oh Ibu ya, atas sama-sama. adanya. Pak Oke, Yudis. terima kasih banyak Pak Ibu. Oke, Ya. sama-sama. Terima kasih. Semangat ya. Pak Yudis ya. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf ya ini. Semangat. Gimana, Mi?
bantuan ke rekan-rekan guru yang lain gitu. Rekan-rekan guru yang lain untuk memberikan nasihat lah di kelas saya, termasuk di kelas saya itu. Membangun kolaborasi. Membangun kolaborasi dan rekan sejawat itu. Jadi mari kita coba, mudah-mudahan rencana itu saya kira bisa terlaksana. Terus sampai saat ini setelah Bapak berkolaborasi dengan guru yang lain, kira-kira ada enggak komitmen-komitmen yang sudah dihasilkan dari Iya, alhamdulillah kolaborasinya? Semenjak saya selaku wali kelas dan guru mapel yang memberikan nasihat, alhamdulillah anak ini sudah ada perubahan begitu betul Pak Yud. Dan begitu pun juga dengan mungkin bantuan dari teman-teman rekan sejawat ini yang memberikan nasihat, sehingga alhamdulillah juga gitu. Ini yang menjadi permasalahan sekarang ini, menurut informasi dari teman-temannya, masih saja si anak-anak ini masih ngebully, dia katanya masih ngebully teman-temannya ini. Tapi kan sudah ada solusi yang sudah diberikan kan kepada anak ini. Kira-kira capaian yang ingin kami dapatkan di sana seperti apa? Ya capeknya sih biar pembelajaran normal kembali begitu ya Bu Tirma ya. Pembelajaran normal kembali. Tanpa ada bullying. Tanpa ada bullying. Itu, sehingga pembelajaran nanti bisa berjalan dengan lancar begitu Pak Yun. Ya. Dan anak ini juga bisa memperlihatkan hasil kerjanya. Percaya gitu. dirinya. Percaya dirinya, ya. Kalau sudah ada solusi seperti itu, sudah dilakukan upaya sedemikian rupa, insya Allah saya yakin lah pasti ada perubahan nantinya. Saya yakin juga Bapak itu orang yang luar biasa dan tanggap terhadap persoalan siswanya, dan pastinya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Anda juga kita perlu kalau ada kerjasama dengan rekan-rekan Iya, gitu ya Bu betul. Tirma ya. Ya. Pasti itu, pasti. Saya yakin karena Bapak adalah orang hebat, pasti akan bisa menyelesaikan masalah yang seperti Ya, ini. mudah-mudahan lah Ya, gitu, Pak amin. Yud, ya. Kita berdoa bersama lah. Nah, nanti kita sharing kembali lah terkait ini. Kalau sudah dilaksanakan apa yang menjadi progres-progres yang sudah dijalankan itu, kolaborasi dengan teman rekan sejawat dan sebagainya, saya yakin pasti akan menghasilkan solusi yang terbaik lah seperti itu. Dan begini juga ini Butir Pak Yud ini ya. Seandainya dengan langkah pemberian nasihat oleh saya selaku wali kelas maupun rekan sejawat yang memberikan nasihat ini kan, rencana saya sih kalau hal ini masih terjadi, kemungkinan nanti saya akan berkunjung ke rumah anak ini. Berkunjung kira-kira bagaimana menurut Pak Yud dan Bu Tirma, mungkin Pak Yud bagaimana? Ya. Saya berkunjung ke rumah anak yang ngebully dan dibully ini gitu. Lebih bagus lagi, ya lebih bagus lagi nanti seperti itu, karena ada orang tua nanti yang akan membantu kan di sana. Selain dari Bapak Ibu guru, ada juga orang tua yang akan membantu memberikan solusi bagaimana penyelesaian masalah Betul, ya. seperti itu. Insya Allah lah Pak, pasti ada jalan nanti terselesaikan masalahnya. Terima kasih ini atas waktunya ini Pak Yudis Sama-sama, ya. Terima sama-sama, kasih Ibu sama. Tirma, terima Ya. kasih atas waktunya ini. Sudah tersenyum. Ya, sudah tersenyum. Udah plong saya ini. Sudah plong ya. Udah plong, Ya. dah. Tadi saya lihat Iya. rumah, biasa. Alhamdulillah, tapi setelah saya ngobrol sama Bapak Yudis sama Bu Tirma, alhamdulillah gitu ya. Ya. Oke, terima kasih kalau gitu. Sama-sama Yudis Pak. ya. Sama-sama. Oke, Bu ya. Tirma, mari. Terima kasih. Kapan-kapan kita ketemu Siap, lagi. siap. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Gimana? Ternyata rata-rata sibuk guru-guru sekarang ya. Iya, sibuk, orang banyak urusan. Saya dengar juga yang tadi tuh siapa namanya Mami? Ewin. Yang guru SMP 6 Ya. dia, saya dengar juga JGP juga CGP, dia. terus wali kelas, Kelas, guru belum lagi mapel. guru mapel. Mungkin pegang P5 juga Iya, ya. saya Sehingga lihat, iya. permasalahannya. Permasalahannya. Tapi memang betul sudah banyak kita temui sekarang kan masalah perundungan atau bullying tadi itu. Jadi saya lihat tadi proses coachingnya itu sudah mantap Pak Yud. Kira-kira apa yang kurang dari sana, Bu? Kalau kita merespek balik yang 3 kompetensi yang harus selesai coaching, ini saling melengkapi kita Iya, ya. Nah, ini hasil pengamatan saya. Jadi kalau menurut saya sih sudah keren, sudah luar biasa. Tadi saya lihat presentnya, kehadiran penuhnya Pak Yudi sudah bagus tadi. Jadi saya lihat
ada sikap terbukanya. Kemudian mendengar aktif juga saya lihat manggut-manggut, tadi ada umpan baliknya juga kan. Nah, Saya baru pertama kali nih Bu. pertama kali. Iya, pertama kali melakukan coaching. Ya, yang namanya pertama kali juga ada pastinya Ya, pasti kekurangan itu, Pak. ya. Nah, kira-kira Pak Yud, menurut Pak Yudit sendiri itu gimana? Apanya yang tepatnya Kalau rasa kurang? saya sendiri merasakan kurang itu di pertanyaan yang agak berbobot lah untuk bagaimana memancing untuk menggali untuk menggali lebih dalam terkait dengan permasalahan itu. permasalahan tersebut. Kenapa Bagaimana apa memberikan penyebabnya solusi, ya. bullying? Kenapa bisa percaya diri ya? Jadi memang perlu yang kita membuat pernyataan berbobot itu. Terus langkah Pak Yudis, strategi yang digunakan untuk memperbaiki yang poin terakhir tadi itu gimana? Jadi strategi yang akan saya lakukan atau langkah-langkah tentunya saya akan lebih banyak belajar lagi, lebih banyak memperhatikan lagi, mencerna lagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi ketika ada yang coaching kembali ke saya. Jadi seperti itu. Ternyata betul juga TGP itu bahwa belajar itu harus panjang hayat karena ada saja yang pengetahuan baru dan pengalaman baru ya. Baru yang harus Oke deh Pak Yudi, selamat. Semoga Ya. nanti Terima lebih kasih banyak banyak. orang yang Amin, bisa amin. di-coach ya, sehingga permasalahan mereka bisa mereka temukan dan saya juga sendiri. bisa menjadi solusi buat orang yang iya, bermasalah. betul, Ya. betul. Meningkatkan kompetensi meningkatkan dan melejitkan kompetensi mereka ya. Oke, Baik Pak makasih. Yudi, Ya, makasih sampai banyak. jumpa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bapak-bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Mi? Saya alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini dia Pak Yud ini Bu Ella dari kemarin dia nelpon. Iya. Katanya dia ada masalah dan mau curhat katanya Pak Yud. Iya. Biasanya kalau ada masalah dan curhat itu namanya coaching itu. Oh coaching ya? Ya, Oh iya coaching. iya iya. Jadi bukan hanya sekedar curhat-curhat, tidak ada standarisasinya, harus punya standar kompetensi itu. Oh ya apa kompetensinya itu Pak Yud? Yang pertama harus kita di kehadiran penuh, artinya dengan penuh semangat, Ya, ya, ya. dengan fokus kita mendengarkan apa yang jadi permasalahannya. Kemudian kita harus memberikan pertanyaan yang berbobot, begitu. Kemudian yang terakhir itu apa ya istilahnya? Ya, jadi pendengar yang baik. Ya, Yang menyimak itu ya, ya. ya. Jadi seperti itu. Mi. Oh Jadi ada juga ya kompetensinya Iya ya. betul, harus ada, bukan hanya sekedar kita mendengarkan curhat, bertukar pikiran, tapi harus ada nilai kompetensi di sana yang harus diterapkan. Jadi begitu. Ya gimana Bu Ella? Apa tujuannya? Oh, enak sekali Iya, kita mengganggu ini. saya nih. Nggak apa-apa, Bapak-bapak nggak apa-apa. berdua yang tidak bisa dipisahkan. Nggak apa-apa. Apa tujuannya nih Bu Ella ini? Boleh secerita ya? Oh iya iya. iya. Benar-benar tidak Silakan, mengganggu silakan. ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gini Mi Ewin, Hmm. saya kan udah 3 bulan ini udah masuk sekolah ya, tahun ajaran baru. Tapi di kelas saya itu ada salah seorang murid saya, kalau ditungguin sama orang tuanya di dalam kelas, dia mau mengerjakan tugasnya. Sementara kalau orang tuanya keluar, nggak ditungguin, dia nggak mau mengerjakan tugasnya, nangis. Seperti itu, saya jadi bingung. Sementara saya kan harus menanamkan kemandirian sama percaya diri pada anak itu, rasa percaya diri. Bagaimana menurut Mi Ewin ini? Oh, terus ntar dulu Bella. Yang memiliki hal seperti itu satu orang siswa atau berapa orang siswa? Satu aja sih. Satu. Ya. Sementara umurnya sudah 5 sampai 6 tahun. Dia seharusnya sudah mampu dia untuk ditinggal berpisah dengan orang tuanya, seperti itu. Saya jadi dilema ini. Bagaimana ya? Kira-kira. Terus langkah-langkah yang pernah Ibu Ella lakukan gitu terhadap masalah itu apa? Begini, saya lihat pernah ya anak ini ditinggal sama orang tuanya izin ke belakang. Iya iya. Iya. Dia sedang asik mengerjakan tugasnya. Waktu itu cukup menarik sih tugasnya, jadinya
maksudnya dia asik kan, dia tidak menghiraukan orang tuanya yang sedang izin ke belakang. Jadi dia bisa ditinggal sebenarnya anak itu seperti itu. Apa gini ya, saya kasih tugas yang menarik, terus saya biarkan aja orang tuanya keluar dan menunggu dari jendela begitu ya. Oh, bisa juga itu, bisa juga ya Pak Yud ya. Tapi dia tidak manja ya jadinya anak itu. Iya ya. Terus kalau dengan orang tuanya sendiri, langkah yang pernah Ibu Ella lakukan apa terhadap orang tuanya sendiri? Orang tua anak itu Iya, terhadap orang tua anak itu. Apa gini ya, saya harus kolaborasi sama orang tuanya supaya orang tuanya menunggunya dulu sementara saya kasih tugas yang menarik. Ditunggu dulu sampai dalam kelas, nanti kalau dia sedang asik mengerjakan tugas baru orang tuanya izin keluar, seperti itu ya. Iya, Pernah sih karena coba seperti itu. karena begini Bu Ella, kita selaku guru kan tidak bisa juga kerja sendiri kan tanpa berkolaborasi dengan orang tua anak seperti yang Bu Ella katakan tadi itu kan. Oh iya iya. Misalnya nanti ini Bu Ella, kira-kira kalau dengan langkah yang tadi Bu Ella sampaikan itu kan, ada hambatan begitu, ada kendala begitu. Kira-kira langkah-langkah yang akan Ibu Ella lakukan yang lainnya apa kira-kira? Misalnya ya dia ini ya menangis gitu ya, atau saya biarkan saja orang tuanya, saya kasih kursi dulu untuk beberapa hari, tidak langsung ditinggal gitu ya, tunggu di depan pintu, saya taruhkan khusus kursi untuk dia menunggu, tidak langsung ditinggal biar anak itu tidak jerah waktu orang tuanya izin, seperti itu ya kira-kira langkah yang harus saya lakukan. Boleh itu, boleh ya. Boleh juga. Sepertinya sih iya, dia tidak akan jerah kalau sedikit demi sedikit bertahap caranya kita bertahap. latih mentalnya Membiasakan ya, ya, untuk pembiasaan. Terus ya kalau memang begitu ya, tentu Ibu Ella sudah ada pandangan begitu kan. Iya. Kira-kira kalau dipresentasikan ketika Ibu Ella akan melakukan teknik seperti itu, misalnya ini Bu Ella ya, kira-kira menurut Bu Ella berapa itu persentasenya? Misalnya kalau hitunglah dari 1 sampai 10 misalnya, kira-kira pada poin berapa kira-kira akan mencapai gitu? Sepertinya 8 masuk. 8 masuk Iya. ya? Oh ya bagus. Soalnya usianya kan 6 tahun, berpisah cuma sampai depan pintu aja Sampai dulu. depan Di pintu. luar saja anak itu sudah sudah mencapai tingkat perkembangan anak. Oh iya, berarti tujuan pembelajarannya Bu Ella juga sudah tercapai Iya. gitu kan? Capai dia. Oh iya. Terus 8. selama ini terhadap permasalahan itu ini Bu Ella ya, siapa saja yang terlibat dalam yang pernah Ibu Ella libatkan dalam permasalahan ini gitu. Saya libatkan teman-temannya Ya, supaya teman-temannya. teman-temannya mengajak dia main, Ya, sosialisasi ya. begitu kan. Teman-temannya biar dia Biar terus dia ada teman mainnya, teman mainnya. sama guru rekan sejawat pendamping. Oh, sama-sama pendamping. Ah, Ya. supaya menstimulus anak itu biar mau mandiri Betul. sama orang tuanya. Itu yang saya libatkan. Bagus ya. biasa itu. Terus kepala sekolahnya bagaimana di sana? Kepala sekolahnya kan sejauh ini masih bisa saya tangani, jadi belum saya sampaikan ke kepala sekolah. Iya. Masalahnya masih belum saya sampaikan. Biasanya kalau sudah tiap akhir minggu itu kita ada laporan perkembangan anak, barulah saya sampaikan ke kepala sekolah. Iya, berarti yang terlibat itu bisa membantu ya Iya, untuk menyelesaikan sangat masalah ini ya. membantu. Oh iya, bagus sudah itu Bu Ella. Ya jadi Pak Yud ya. Ya. Hebat Bu Ella ini ya. Luar biasa. Masalah Terima insya kasih juga ya sudah Oh iya, enggak memberi apa-apa. masukan biar Enggak apa-apa Bu Ella, kita juga berterima kasih ini. biar bisa Merasa tersanjung kita kan. Ya, ada seorang Ibu Ella mau curhat ke kita, wah tersanjung bener apa tadi kita ini. namanya? Coaching ya namanya. Iya, Praktik coaching ya. Praktik coaching ya Pak Yud ya. Iya, betul. Kebetulan beliau ini adalah CGP. Oh, pantesan. CGP ini sama dan Bu Ella juga CGP kan? Iya, iya. Oh iya. CGP. Mudah-mudahan sukses dah Bu Ella. Terima kasih Permasalahannya banyak. dapat selesai Amin. dengan bantuan rekan-rekan yang tadi yang Iya, pernah boleh sampai kolaborasi kolaborasinya itu Terima ya. kasih. Luar biasa. Terima kasih. Iya. Itu sudah kalau begitu saya
ada jam ini. Wah, terima kasih. Kita belum hidangkan minuman ini. Pak Yud Sorry ya. mengganggu ya. nama apa Acaranya ini? berdua ya. Oh iya ya. Oke. Seduhan ya. Terima kasih Terima Bella ya. kasih, Bella. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sama suaminya ya. Ya, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Hebat. hebat, luar biasa. Luar memang, biasa, luar biasa. semangat juangnya tinggi. Guru PAUD mengajar anak usia Usia dini dini semangat sekali. sangat luar biasa. Betul-betul beliau itu. Katanya CGP calon guru penggerak beliau itu. pantas. Woi hebat. Bukan kaleng-kaleng. Bukan beliau. kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Jadi iya. kalau saya melihat luar biasa Mami tadi itu menyampaikan coachingnya luar biasa sekali. Jadi apa namanya interaksinya dapat. Oh iya, gimana tadi menurut Pak Yudis ini dalam sudah masuk kategori enggak ke kompetensi itu? Kalau tentang- saya melihat Iya. sangat masuk kategori karena menyimak dengan baik, kemudian memberikan umpan balik, dan lain-lainnya memberikan pertanyaan yang sangat bagus. Kira-kira yang dirasa kurang menurut ingin bagaimana? Iya, itu dia sih permasalahan yang kurang yang tadi menurut saya itu. Saya kurang bisa mengajukan pertanyaan untuk menggali Oh, pertanyaan berbobot yang begitu. pertanyaan berbobot. Iya, betul. Tapi kalau menurut saya sudah sangat luar biasa itu. Iya, iya. Sangat luar biasa. Sudah sering kayaknya ya mengcoaching orang seperti itu. Tumben ini. Oh, tumben. Tapi baru Karena pernah. beliau itu kan dari kemarin teman saya kuliah ceritanya dulu beliau ini. Ya, teman saya kuliah. Jadi Pak, sudah masuklah kategori coaching itu. Jadi semuanya sudah masuk. Oke. Ya mudah-mudahan Iwin menjadi coacher yang baik berikan solusi buat orang. Ya. Oke, itu saja mungkin ya. Oh, terima kasih, Pak Yud. Siap, Terima sama-sama. kasih. Ya, Ya. nanti kita ketemu di kesempatan. Terima kasih.